dalam rangka kita mendapatkan tropical rainforest. Istana Negara dirancang sedemikian rupa agar menampakkan keagungan dan ikonik. Karena itu, setiap negara di dunia mempunyai istana yang juga memunculkan kesan otentik. Tak terkecuali di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara yang bertetangga ini masing-masing mempunyai istana negara yang megah. Nah, kira-kira istana negara manakah yang paling mewah di antara keduanya? Berikut ini perbandingan istana negara Indonesia versus istana Malaysia. Kita mulai terlebih dahulu dari Istana Negara Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beberapa istana negara, dan salah satunya yang kini amat dinantikan adalah Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, yang pembangunannya masih dalam proses. Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang nantinya dikenal dengan nama Nusantara. Nah, kawasan Istana Presiden ini termasuk dalam ekosistem pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Terdiri dari Istana Negara, Kantor Presiden, Masjid Pendukung, Pavilion Presiden atau kediaman resmi, Wisma Negara, dan Gedung Edukasi atau Museum. Kemudian ada juga Kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko yang terdiri dari Gedung 1, 2, 3, dan 4, serta tapak rumah menteri. Lalu ada Kantor Staf Khusus Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, dan Kantor Sekretariat Negara, Mes Pas Pampres, Lapangan Upacara, dan penataan landscape KIPP. Pokoknya dibuat lengkap ya guys. Nah, bagaimana dengan The King's Palace atau Istana Negara Malaysia? Istana Negara Malaysia atau Istana Negara Kuala Lumpur merupakan istana negara sekaligus kediaman resmi kedua bagi Raja Malaysia yang di Pertuan Agong. Lokasinya berada di Jalan Duta di utara Kuala Lumpur. Istana berkubah emas ini adalah istana baru yang menggantikan istana lama yang berada di Jalan Istana. Karena alasan dan pertimbangan tertentu, maka pemerintah Malaysia memutuskan untuk memindahkan istana negara yang baru. Di dalam istana tersebut dapat diadakan pertemuan resmi, urusan persekutuan, dan urusan negara. Nah, pemindahan istana kala itu dilakukan secara simbolik dengan memindahkan bendera Raja Malaysia yang di Pertuan Agong. Lalu saat ini kekuasaan kerajaan dipegang oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Praduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj. Ia adalah yang di Pertuan Agong ke-17 sejak 31 Januari 2024 lalu. Ia juga merupakan Sultan Andara kedua sejak 22 Januari 2010 sejak kematian ayahnya. Semoga kepemimpinannya membawa warga Malaysia makin sejahtera ya guys. Seperti umumnya istana negara, maka luas Istana Negara Kuala Lumpur Malaysia juga tak main-main, mencapai 241,3 hektar, di mana kompleks istana memiliki luas sebesar 97,65 hektar dengan 22 kubah. Ruangan di dalam istana dibagi-bagi berdasarkan fungsinya, yakni ruang utama, ruang keluarga kerajaan, dan bagian administrasi. Istana Raja sebagai simbol kekuasaan dibangun sangat megah, di mana Istana Negara Malaysia berdiri gagah dengan kubah emas yang berkilauan di atas bukit. Memang keren sih guys, sengaja dibuat sedemikian lah ya. Nah, sementara Istana Negara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mempunyai total luas kawasan dari Istana Kepresidenan di Ibu Kota baru sekitar 55 hektar dan sudah mencakup kawasan hijau. Namun di balik itu, luas tersebut juga ditambah lagi sekitar 50 hektar untuk kawasan hutan di sekeliling istana. Emang sengaja dikonsep hijau dan asri ya guys, agar sejuk dipandang. Beralih ke bentuk istana nih guys, hingga saat ini bangunan Gedung Istana Negara Indonesia yang menjadi pusat perhatian publik adalah kantor presiden yang berbentuk burung Garuda. Nah, kamu pasti udah tahu bahwa desain dari Istana Kepresidenan di IKN ini berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Di mana khusus untuk bangunan kantor presiden yang diberi nama Istana Garuda, luas site terbangun rencananya mencapai 3,5 hektar dengan ketinggian hingga 4 lantai. Adapun untuk bangunan kantor presiden ditempatkan pada posisi tertinggi dari keseluruhan kawasan. Nah, jika penggunaan ruang-ruang ini bisa dilakukan secara maksimal, maka bangunan kantor presiden dengan arsitektur yang berasosiasi pada Garuda akan tumbuh menjadi ikon baru. Dan tentu saja bakal menjadi magnet baru juga bagi dunia pariwisata Indonesia. Menarik dinanti harapan baik ini ke depannya guys. Sementara bentuk Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia juga memiliki keunikan dari segi bentuk bangunan yang luas dan megah.
Istana ini dibangun dan sengaja diperuntukkan untuk menjamu para tamu kehormatan atau dari negara-negara sahabat. Di pintu gerbang Istana Negara juga ada 4 penjaga yang berasal dari 2 regimen Askar Melayu Diraja, serta 2 korps artileri Diraja atau prajurit berkuda. Uniknya nih, proses pergantian dilakukan dengan ritual upacara kecil. Pergantian regimen Askar Melayu biasanya dilakukan setiap 2 jam sekali, sementara pasukan berkuda dilakukan setiap 1 jam sekali. Tentu saja pengunjung dilarang masuk ke dalam kompleks Istana Negara, tapi pengunjung dengan bebas bisa berfoto dengan para penjaga istana. Karena itu, Istana Kuala Lumpur menjadi salah satu istana negara yang banyak dikunjungi para turis. Konsep yang dahsyat ya. Nah, selanjutnya soal arsitek, desain, dan konstruksi Istana Negara Kuala Lumpur diarsiteki oleh Departemen Pekerjaan Umum Malaysia, Kumpulan Seni Reka SDN BHD. Gaya arsitektur Istana Negara Kuala Lumpur sangat jelas terlihat memadukan dan mencerminkan arsitektur Islam, gaya tradisional Melayu, dan unsur-unsur modern. Kesan mewahnya pun begitu menonjol karena nuansa emas dan putih tampak jelas. Bahkan dari pelataran, warna putih kuning dan keemasan menghiasi arsitektur bangunan. Kaligrafi berwarna emas juga terukir di gerbang utama. Emang nilai-nilai religius terasa kental ya di istana ini? Sementara desain Istana Negara Indonesia di IKN diarsiteki oleh seniman tersohor asal Bali, Nyoman Nuarta, yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022 lalu melalui sayembara. Keterlibatan Nyoman Nuarta dalam sayembara desain Istana Negara di ibu kota negara ini berawal ketika Kementerian PUPR mengundangnya bersama 20 arsitek lain untuk ikut dalam rapat koordinasi persiapan sayembara di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, dan terpilihlah Nyoman Nuarta sendiri. Secara konsep dan bentuk, Nyoman Nuarta mengklaim bahwa Istana Garuda bakal menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Sedangkan secara teknologi, Istana Garuda akan memakai teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Konsep yang keren dan tampaknya udah dipertimbangkan matang-matang ya guys. Hal menarik terakhir yang perlu diungkap juga nih guys soal anggaran. Nah, jika dilihat dari desainnya, pembangunan Istana Negara di IKN menelan biaya yang cukup mahal. Secara total, ternyata pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 71,8 triliun rupiah atau 4,6 miliar dolar Amerika Serikat dari APBN untuk pengembangan pusat pemerintahan Indonesia pada masa depan selama periode 2022-2024. Di mana keseluruhan proyek pembangunan IKN bakal membutuhkan anggaran 466 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk membangun ibu kota negara baru ya guys. Nah, adapun anggaran pembangunan dari Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia mencapai 812 juta ringgit Malaysia. Kalau kurs 1 ringgit Malaysia sekarang nih guys setara dengan 3.441 rupiah. Intinya anggaran pembangunannya juga cukup gede. Lantas mewah dan dipasangi emas ya guys. Nah, menurutmu dari kedua istana negara ini, mana nih yang lebih ikonik? Komen di bawah dong. Thank you, Update Lovers.